Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani, acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, salah satu gugatan yang paling sering kita dengar adalah gugatan bahwa Alkitab tidak mengatur secara cukup jelas, cukup lugas perihal orientasi hidup kita, perihal langkah-langkah besar yang harus kita jalani dalam melakoni hidup kita. Salah satunya adalah pertanyaan seputar profesi yang manakah yang alkitabiah, profesi yang manakah yang tidak alkitabiah. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Yuka. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom Yuka. Shalom Anis. Saudara, kita akan kejar kali ini berbagai profesi dan berbagai pro dan kon seputar itu. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita tentu saja pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang pekerjaan, entah berapa ribu macam jenisnya, apalagi teknologi memungkinkan kemajuan semakin menggila dan semakin luar biasa, sehingga pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan ternyata bisa jadi pekerjaan, bahkan duduk-duduk di rumah pun bisa menjadi sebuah pekerjaan. Manakah kemudian pekerjaan yang menjadi tepat yang Kristiani? Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, bukan? Namun sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini di dalam meliputi profesi, kita akan lebih dulu berdoa, dan saya minta Yuka untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk acara ini. Tuhan pimpin baik Pendeta Bigman Sirait maupun kami semua dan pemirsa di rumah, supaya kami boleh berinteraksi secara rohani. Kami memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, memacu hidup kami untuk boleh menjadi contoh teladan di dalam hidup ini. Berkati acara ini dari awal hingga akhir. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Kejadian pasal 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15 dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pondasi dari pekerjaan yang dilakukan manusia adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Prinsip pertama, manusia diciptakan, Bapak diciptakan Tuhan sebagai makhluk pekerja. Jadi tidak bekerja secara sadar, tidak bekerja pada berkemampuan dalam iman Kristen itu dosa. Tolong ingat baik-baik. Ya, menikmati pengangguranmu dengan cara tidak bertanggung jawab itu dosa. Kita harus bekerja. Tapi ada orang tidak bisa bekerja karena invalid atau cacat tubuh. Itu berbeda case. Itu problem. Jadi ini prinsip pertama dulu. Itu sebab orang malas disamakan dengan orang yang perlu belajar kepada binatang yang bernama semut. Itu Alkitab. Jadi kerja adalah perintah Allah. Yang kedua, bekerja itu ternyata tujuannya dikatakan dibawalah ke dalam Taman Eden untuk memelihara, ya, dan mengusahakan taman itu, mengelolanya. Ya, kata ekonomi berasal dari Yunani ekonomos yang berarti tata kelola, ya, mengatur keseimbangannya. Sehingga saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti itu, bagaimana kita mengelola atau mengatur, menomori, memberi nilai-nilai, ya, terhadap apa yang ada, itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup orang percaya. Maka pekerjaan harusnya mempunyai tujuan dalam kontribusi kita memelihara alam semesta, dalam kontribusi kita menciptakan keseimbangan, dalam kontribusi kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu yang mestinya dipahami sebagai pekerjaan. Sehingga pekerjaan tentu tidak asal pekerjaan, bukan? Karena itu profesi tadi penting menjadi sebuah pertimbangan pemikiran Kristiani kita. Sehingga kita tidak salah memilih bagian-bagian yang harusnya kita pilih di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam bagian seperti ini ada satu sikap yang perlu dipahami oleh Kristen, satu sikap yang kritis terhadap fakta-fakta kehidupan yang seringkali tidak terhindari. Supaya ketika pilihan ada di dalam tangan kita, kita tidak menjadi salah. Dan kalau pilihan tidak ada di tangan kita, kita bisa menentukan sikap. Kan begitu, tinggal atau pergi. Nah, oleh karena itu, biarlah pekerjaan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan Paulus berkata di dalam Efesus, kalau kau bekerja, bekerjalah seperti kepada Kristus. Tapi kalau pekerjaan yang mencuri misalnya, kan masa bekerja sama seperti kepada Tuhan itu dengan dosa, kan nggak mungkin toh.
Apapun 1001 alasanmu silakan. Tetapi dengan segera engkau bisa mengerti bagaimana itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, pikirkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa kita lakukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Karena pekerjaan, aspek yang ketiga adalah pelayanan. Karena pekerjaan melakukan kehendak Tuhan. Itu sesuai bilang pekerjaan pelayanan. Jadi harus dipahami. Perintah Tuhan menjadi sebuah keharusan karena manusia dalam makhluk pekerja. Dan yang ketiga, pekerjaan adalah untuk konteks melayani Tuhan lewat profesi di mana talenta kita masing-masing memang berbeda dan Tuhan berikan. Begitu, Anis. Ya, Henry dan Yuke, format bincang-bincang kita kali ini sepertinya memang mesti kita rubah sedikit. Artinya kita berbareng saja bertanya pada Pak Bigman perihal pertanyaan yang sama yang mungkin para pemirsa miliki juga di rumah mengenai pilihan-pilihan profesi yang ada di hadapan mereka dan apakah itu bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan pada kita sebagai orang Kristen. Pak Bigman, ada satu bagian di Alkitab di mana Tuhan Yesus ditanya mengenai profesi tentara dan tidak ada isyarat sedikit pun Tuhan Yesus berikan pada waktu itu mengenai profesi ketentaraan yang dijalankan. Sedangkan kita dalam hari-hari kita sebetulnya punya pertanyaan mengenai hal itu. Situasi dunia akhir-akhir ini sepertinya membuat siapapun yang merasa punya panggilan untuk berprofesi sebagai tentara tahu bahwa bagian dari paket ketentaraannya adalah pada satu saat dia barangkali berada pada posisi harus membela negara dan kemudian ditugaskan dalam satu perang, dan perang itu kita tahu urusannya adalah salah satunya bunuh-membunuh, tembak-menembak atau bunuh-membunuh. Lalu sebagai seorang Kristen yang kita tahu jangan membunuh adalah salah satu aturan yang utama, seharusnya kita lalu menghindari profesi itu, Pak Bigman, atau bagaimana? Panjang cerita ini memang ya. Harusnya kita mencermati dulu kepada latar belakang sampai kepada perjalanan lalu tujuan. Nah, yang menjadi repot sekarang pembelaan orang adalah kalau musuh datang lalu kita diamin, habis dong kita. Kan itu ceritanya kan. Sehingga itulah problemanya muncul. Yang kedua, kalau saya nggak menembak dia, dia menembak saya, mati dong. Problema yang ketiga adalah saya melakukan jalankan tugas. Yang saya emban sebagai seorang pekerja yang baik, saya mesti kerjakan dong. Saya disuruh membunuh. Nah, maka mari kita mulai mengurut sama-sama dan tidak tenggelam di sana, bahkan memfasilitasi. Katakanlah kemudian saya jadi pendeta di medan perang. Saya nggak tahu lagi, saya mesti khotbahin apa yang mau maju perang. Itu kan fakta. Ya. Oh, di medan perang itu ada pendetanya, ada rohaniawan ya kan. Lalu saya akan bilang, ya musuh itu kan adalah orang yang mau mengganggu negara kita, kalahkanlah. Lah, musuh itu bukan manusia, Pak. Ya, apakah kemudian kita lebih baik dari musuh kita? Karena di sebelah sana juga nanti pendetanya khotbah begitu lagi misalnya ya. Musuh kita adalah, lalu makin bingung lah Tuhan. Ini anakku sama anakku beda bangsa, beda kok perang-perangan ini gitu ya. Sehingga di dalam bagian seperti itu, kita selalu melegalitas seluruhnya karena berdasarkan perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada perang dan seterusnya. Akhirnya kita memang bingung memikirkannya. Mari kita urut dulu pertama. Kenapa sih ada tentara? Kan ada kekacauan. Itu dulu tentara, entah polisi gitu ya. Ada kekacauan, ada kepentingan untuk mempertahankan negara atau kekuasaan. Tetapi ketika katakan mempertahankan negara, lebih kuat sebetulnya bukan negara yang mau dipertahankan, tapi kekuasaan. Ini politik. Ini kepentingan ini ada. Sehingga legalitas terhadap satu negara menjadi makin kokoh. Karena ternyata Swiss ya yang tidak pakai militer. Jadi negara paling kaya, aman pula lagi, gitu ya. Itu kan satu contoh yang perlu menggelitik kita. Maka problema kita kan berarti ada kekerasan, ada kekacauan. Nah, mestinya kalau nggak ada kekerasan, kekacauan, perlu nggak orang tembak-tembakan atau bunuh-bunuhan? Nggak perlu kan? Artinya gereja gagal membuat dunia tidak keras. Itu dulu dong. Berarti kan dosa itu lebih produktif daripada gereja sebagai terangnya. Yang kedua kemudian terjadi serbu menyerbu, serang menyerang, rebut merebut kan gitu. Maka ambisi untuk menguasai itu kan keserakahan. Lagi-lagi gereja kalah, kan mestinya keserakahan nggak ada. Sehingga gereja kemudian kalah lagi terhadap keserakahan yang ada. Akibatnya muncul lagi persoalan. Tetapi ketika gereja kalah dulu, hanya gereja melegalitas karena gereja pun pernah punya tentara. Perang salib adalah aib yang susah kita hapuskan. Kalau orang lain, agama lain, saya nggak terlalu pusing. Tetapi ketika bicara kekristenan, mengangkat senjata dan perang, sungguh menggelisahkan ketika gereja terlibat secara langsung di dalamnya. Mau apa lagi? Lalu orang seringkali berdebat dan mengatakan, oh nggak bisa begitu Pak, doktrin militer itu kan begitu. Kita ini kan tugas membela negara.
Tapi membela negara kamu melawan Tuhanmu itu seperti apa? Oh, tapi kan kalau saya juga tidak menjalankan tugas saya, berarti saya juga tidak menjadi saksi kan? Yang jadi persoalan kan kenapa kamu di situ? Toh banyak kerjaan lain. Nah, itu mungkin nanti topik kita memilih profesi, bukan? Tetapi soal perang tadi menarik, Mahatma Gandhi menerjemahkan maupun Martin Luther King dalam perjuangan mereka. Ya. Ini menjadi perang modern yang bagi saya sangat sangat brilian. Karena kemudian Gandhi menyuarakan apa yang disebutnya sebagai ahimsa, gerakan tanpa kekerasan. Ya. Mana mungkin sih sebuah pertempuran merebut kemerdekaan tanpa kekerasan? Lalu dia menyebut beberapa konsep yang dipahaminya sebagai satyagraha, jalan kebenaran. Ya. Bagaimana itu berjalan di kebenaran. Gandhi totalitas terinspirasi dengan khotbah di bukit yang Yesus ajarkan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Memenangkan pertempuran dengan memberikan korban. Kamu ditampar, kasih lagi untuk menang. Nalar ini susah memahami karena tumpukan kegilaan akan kekuasaan diri ada pada semua orang. Saya nggak mau jadi nomor 2, saya nggak mau dihina kan begitu. Apa yang dilakukan Gandhi kemudian adalah berjuang tanpa kekerasan dan India mencapai kemerdekaannya. Oke? Sehingga perang diplomasi istilah kita masa kini. Tapi Martin Luther ini lebih kental lagi ketika kemudian orang-orang kulit putih melakukan apartheid di Amerika terhadap orang kulit hitam ini di bulan 60-an, Gandhi itu 40-an perjuangan akhirnya begitu ya. Kalau kemudian di ranahnya Martin Luther King pada waktu itu, bagaimana dia melakukan perjuangan itu dengan cara yang sangat luar biasa. Sehingga seorang pendeta dia mengatakan jangan membunuh. Tapi mereka dibayonet, dihajar, dia tidak mengajarkan melawan. Mereka menyanyikan lagu gereja, yang membayonet orang kulit putih juga keluar dari gereja. Saya pikir itu kedukaan Tuhan yang paling mendalam. Saya coba membayangkan dalam bahasa manusia. Betapa jahatnya gereja sebetulnya. Begitu ya, sehingga terjadilah pembunuhan dari kulit hitam. Tetapi kemudian Martin Luther King melawan dengan satu kalimat yang sangat terkenal. Ya. Lemparkan bom ke rumah kami, Ya. ambil harta kami, Ya. bunuh anak cucu kami, tapi kami tetap mengasihi kalian. Saya pikir-pikir kalimat itu setiap kali saya baca dan saya ingat saya gemetar. Mampukah saya mengucapkan hal yang sama ketika menghadapi situasi seperti yang dihadapi Martin Luther King? Maka kalau Martin Luther King sudah melakukan, itulah keunggulan daripada kehidupan kekristenan kita. Ya. Nah, oleh karena itu problemanya bukan soal boleh nggak bolehnya nih, tapi Ya. bagaimana merekonstruksi Ya. supaya itu tidak menjadi perlu kan begitu. Ya. Itu tidak menjadi ada. Ketika terperangkap 2 tentara ada, ya mau nggak mau kelahi. Ya. Kan? Ya. Nah, dalam teori perang modern ini yang lebih kuat lagi. Perang untuk menciptakan perdamaian. Supaya kalau ada yang kuat, yang lemah nggak berani ngelawan. Ya. Ya. Ironis, dengan nggak ada perang kan ngelawan musuh berat nih. Jadi nggak ngelawan, ya damai. Ya. Ya. Ya, tapi yang tadi Pak Bigman katakan, ini kalau dalam keadaan negara ideal, ya maksudnya perdamaian di situ ada kasih segala macam, itu oke, Pak. Itu kan bisa menjadi seseorang bisa memilih profesi sebagai tentara yang tidak bunuh-membunuh. Tapi kan lagi pula kan tidak semua negara ini negara Kristen, Mbak. Banyak negara yang berasaskan agama-agama yang lain dan yang juga mengharuskan mereka berperang. Nah, apakah pemilihan profesi ini salah? Itu kan pertanyaan. Yeah. Nah, mungkin agak ekstrim kalau kita bawa ke tentara, tapi Yeah. ini Pakai saya contoh harap lain juga barangkali. Pak Bigman bisa menjawab dulu biar clear. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya seseorang yang kerja di pabrik rokok. Ya. Nah, kita kan tahu rokok ini kan akhirnya mencelakakan banyak orang. Nah, apakah kita boleh bekerja di tempat itu atau tidak? Ini kan pertanyaan yang ini. Atau perusahaan bir atau perusahaan senjata yang memang Iya. jelas-jelas dirancang untuk dalam kaitan Iya, dengan tentara betul. tadi untuk membunuh juga Iya, gitu ya, betul. untuk menembak. Juga Saya repot juga nanti kalau industri garam misalnya. Ternyata orang makan garam juga banyak sakit begitu ya. Darah tinggi. Ini memang menarik nih Iya, di level iya. ini. Cuma memang kembali kalau kita pikirin memilih profesi, memang mesti mundur ke belakang sejak Iya. sekolah sih sebetulnya. Kan Iya. Tuhan suruh kita bergumul, Iya. apa sih yang sebetulnya mestinya kita kerjakan begitu ya. Iya. Akhirnya balik-balik memang kedewasaan Iya. rohani masing-masing orang. ya, Contoh juga misalnya, apakah suami istri harus bekerja, ya, lalu anak dititipin orang lain. ya. Tapi kota besar seperti Jakarta barangkali Sepertinya nggak ada pilihan. pilihan. Kalau nggak cukup misalnya Iya. seperti itu. Jadi
ada banyak dilematis sebetulnya di dalam memilih profesi, dan saya pikir nggak bisa kita kasih garis no, kecuali yang jelas-jelas ya, misalnya pabrik narkoba, apa barangkali rokok atau apa yang. Tapi satu hal Pak Yuke tadi kan juga tadi Pak Bigman mengatakan bahwa kerja itu adalah melayani. Nah, makanya. Nah, artinya, kalau di bidang apapun kita bekerja, kalau kita melayani dengan benar kan, berarti nggak salah dong. Ada subjektivitas di sini kan Yuke. Buat seseorang ini adalah pilihan yang jelas betul gitu ya, bahwa ini kan yang diproduksi drugs gitu ya. Sementara yang lain barangkali yang berkarir perusahaan rokok. Kalau drugs secara negara pun dilarang. Tapi kalau rokok pemerintah hanya menghimbau kok. Buktinya udah dipasang ini kanker penyebab ini nggak baik, toh orang pakai kok tetap begitu loh. Artinya pemerintah nggak bisa larang itu. Minuman keras kita contoh yang nggak ada larangan. Misalnya, makanya artinya banyak kecuali yang memang secara hukum. Akhirnya yang di luar itu saya pikir kedewasaan rohani seseorang yang menentukan dia pilih profesi seperti apa gitu. Yang dia nggak siap untuk. Misalnya gini, ditawari kerja di pabrik rokok dengan gaji besar sekali, tapi satu lagi kerja di restoran, ataupun gaji lebih kecil. Nah, tapi kalau nggak siap hati untuk benar-benar melihat itu, saya lagi pikir kesiapan iman untuk, oh iya nggak, kecil pun ini berkat dari Tuhan, saya ambil yang ini bukan yang itu, kan nggak mudah seperti itu juga. Keputusan untuk ambil itu. Saya pikir nggak tahu Pak Wiman. Maka kan kita bilang tadi, misalnya kalau kita balik ke militer tadi, fakta dan tidak terbantah misalnya kan, Swiss tidak memakai militer. Ternyata negaranya aman, tentram dan maju. Negara yang memakai militer justru cenderung terlibat dalam perang dan gila dengan kekuasaan karena kemampuan militeristik tadi. Andai kata kita berandai-andai, semua kita sepakat nggak mau perang, jadi senjata tidak diproduksi. Suka tidak suka, dunia juga terpaksa aman kan. Kalau mau nyerbu ya kelahi, pukul-pukulan tangan dah. Pokoknya senjata nggak boleh aja misalnya. Tahu dunia yang bikin peraturan. Nah yang jadi persoalan memang apa yang dikatakan Henry tadi, ya negara sana boleh, negara ini boleh. Memang yang jadi persoalan adalah the top leader ini nih. Nah kan gitu. Nah orang Kristen sendiri pun ketika ngeliat sana boleh, masa kita nggak bikin, ntar dia nyerbu kita gimana? Kepercayaan kita terhadap kebenaran di mana Allah melindungi memang sudah gugur karena fakta musuh di sana kelihatan punya senjata. Nah tapi sebetulnya kan bukan Allah yang salah desain, kita salah mengambil keputusan gitu kan. Nah itu sebab menarik, Yesus memperjuangkan pertempurannya dengan mengingatkan Petrus menyarungkan apa? Pedang. itu mengagumkan. Sarungkan pedang. Kalau pikir-pikir bener Petrus dong, ini orang datang nyerbu kok gitu ya, siapa tahu bisa lolos. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ternyata tidak, bahkan dia mati lalu dia bangkit, malah di situ katanya kemenangannya. Nah, Paulus kemarin bisa pegang senjata untuk membunuh pengikut Kristus. Waktu jadi pengikut Kristus dia diubur bersenjata, tapi di situ kemenangannya. Nah, paradoks value ini memang kalau kita bawa ke umum, orang pasti akan berkelahi dengan kita. Dalam tataran nilai tadi kan, kita kan dianggap gila kan begitu. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, Martin Luther King memenangkan perjuangannya dengan apa yang disebutnya senjata. Masa kininya dia pada waktu itu adalah moral force. Kekuatan moral. Dan dia menang. Faktual loh di bayonet, faktual dihajar, faktual di ini. Karena ternyata akhirnya musuh itu pun nyerang terus, bingung juga ini orang ditusukin, diapain, nyanyi aja. Gitu istilahnya ya. Ini perkelahian yang konkret sekali. Nah memang yang jadi persoalan adalah, punyakah kita mentalitas seperti itu? Sampai dibayar dan kemungkinan mati dong. Toh kalau mati masuk surga kan enak toh seperti. Daripada saya bertahan lalu saya tembak 5 orang mati, tapi akhirnya saya mati juga kan. Hanya mati bawa nyawa 5 orang. Atau kita bisa begini nggak Pak? Kita jelas-jelas mengatakan bahwa dalam kekristenan profesi sebagai tentara nggak boleh. Harusnya gereja berapi nggak gitu. Maka kalau saya ditanya nih, saya pernah ditanya saudara militer, saya jadi agri, salah dong Pak. Saya suruh angkat senjata perang. Kalau kamu tanya saya bilang salah. Jadi saya nggak bisa jadi militer, ya jadi logistik. Kalau mau di situ, pelatih fisik misalnya ya, tapi bukan bagian perang. Tapi kan lucu, itu kan tugas. Mana bisa ditolak Pak? Ya kamu keluar, so simpel amat sih. Maka saya suka waktu Yesus ngomong ya, aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Itu kan mission impossible. Baru saya ngerti ini bukan soal gebuk-gebukan atau apa. Kayak tadi ini nih. Milih kerjaan aja pun jadi masalah.
Persis kayak singa di tengah serigala. Loh kalau nggak ini, mati aku ini, mati berdiri beneran. Nggak ada lagi pilihan lainnya. Yeah. Karena di sisi lain kita juga kalau misalnya gereja diserbu orang, lapornya sama polisi juga. Yeah. Kalau polisi nembak yang nyerbu mati, haleluya puji Tuhan, biar keoknya mati. Yeah. Tapi Pak, kita kembali kepada tadi di awal Bapak mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah suatu pelayanan juga. Tadi kan Bapak mengatakan begitu. Betul. Nah, soal pelayanan ini kan definisinya ini sangat luas, Pak. Seperti misalnya tadi kita kembali kepada sebagai profesi tentara. Lah itu kan melayani negaranya, makanya kita melayani keluarganya, termasuk yang ada di dalam kan, Pak. Untuk tujuan apa? Nah ini yang jadi problem. Sehingga sebetulnya keluarga yang kita layani, negara yang kita lihat kan kamuflasenya kan. Sebetulnya makin banyak kamu tembak orang, kamu makin hebat, makin berani, naik pangkat yang jadi tujuan. Nah, tapi pembenaran terhadap naik pangkat ini adalah membela negara, kan gitu. Maka ini tentara-tentara ini kalau udah di atas juga prajurit dia lupa lagi tuh. Jenderal-jenderal ini kan banyak nggak mau lagi lihat ke bawah. Ya, jadi sehingga tiap-tiap orang kan sebenarnya mau menggapai cita-citanya lewat profesi yang dipilihnya. Nah, melayani mestinya adalah dia melakukan pekerjaan itu tidak melulu hanya untuk sekedar memuaskan dirinya atau mencapai apa yang menjadi keinginannya, tapi apa yang Tuhan perintahkan pada dia. Nah, celakanya dalam kerjaan ini Tuhan nggak perintahkan kita membunuh misalnya kan. Jadi waktu kita melayani negara, melawan Tuhan. Loh ini sebenarnya lagi melayani apa enggak ini? Kamu melayani negaramu, silakan. Karena negara membangun doktrin itu. Tetapi kamu tidak melayani Tuhan karena Tuhan larang. Sehingga di dalam konteks pelayanan tidak boleh serta-merta menabrak apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ya. Nah, mungkin lebih halus mungkin kerokok tadi kan. Kalau bir gimana, Pak? Nah, atau minuman keras beralkohol? Minuman keras harus dipahami pada dua aspek, misalnya wine dan bir. Ya, minuman beralkohol ada mempunyai tujuan yang sangat menarik. Ya, mungkin agak berbeda dengan whisky dan ke atas lagi. Jadi kita mesti lihat klasifikasi. Minuman wine tidak didesain untuk you minum mabok. Bir tidak didesain untuk minum you mabok. Bir diminum mempunyai kandungan sari buah yang sangat bagus untuk saluran pencernaan, asal diminum tepat ukuran. Anggur juga, mau anggur orang tua kayak anggur apa, asal tepat ukuran. Itu adalah bagian daripada pemeliharaan tubuh kita. Yang jadi masalah, dia dimakan over, diminum over gitu ya, mabok kan? Oh mabok karena apa? Bukan, dia minum kebanyakan. Sama saja, udang kan gak haram ya, atau makanan lain, lemak dan segala macam. Tapi kalau kebanyakan, ya kolesterol. Maka sebetulnya banyak gereja juga menurut saya banci. Bir nggak boleh karena alkohol. Saya tanya satu pendeta, jadi nggak boleh Pak? Enggak. Saya ngomong-ngomong, terus saya sengaja putar-putar, terus saya tanya Pak, suka tape? Oh saya suka Pak, kalau yang Bandung, oh suka banget gitu. Saya ketawa, Pak, you lucu ya. Tadi bilang nggak mau minum bir yang cuma 3,5%, tape itu 7%. Alkoholnya lu makan juga. Kan ini sebetulnya menjadi pembodohan terhadap umat nih. Yuka punya 3 putri yang cantik, 2 kembar. Kalau kita berandai-andai, mereka datang dan mereka bilang kami mau jadi artis, posisi Yuka akan bagaimana? Selalu begini, karena profesi itu kan sebetulnya keahlian. Waktu Tuhan kasih kesempatan ada talenta, pasti Tuhan akan mengarahkan itu untuk sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan. Begitu kan? Saya selalu tanya kalau anak-anak mau ini, apakah dengan itu kamu bisa melayani Tuhan? Di mananya melayani Tuhan? Saya kan tanya begitu. Anak saya ada mau jadi chef, saya nggak larang, tapi saya tanya, kamu mau melayani Tuhan bagaimana? Kamu jadi chef akan terus di dapur sepanjang waktu. Apalagi kalau kamu belum nomor 1 yang punya asisten yang jago-jago juga. Nah contoh-contoh seperti itu. Jadi larang udah pasti, tapi saya nggak akan bilang nggak sampai dia sendiri yang jawab enggak begitu. Tetapi akan saya bawa pada pengertian di mana kamu bisa melayani Tuhan dengan profesi itu. Nah, kalau sebagai artis tadi kan bisa juga. Ketika sign kontrak yang disebut profesional, lakukan apa yang kita order. Karena penonton perlu ini, bukan siapa kamu. Inilah perlawanan iman Kristen ini. Kita kan nggak serta-merta semua boleh dong. Walaupun itu cuma film, kamuflase, cuma pakaian renang. Tetapi kan yang nonton sana kita tahu akibatnya apa, citra yang kita timbulkan apa. Habis itu ngomong lagi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan pakai saya. Yang nonton lagi birahi sama kita terbingung-bingung. Loh ini, haleluya, padahal gue lagi nafsu sama dia katanya. Kan jadi kawat, terus kita bilang lagi lebih naifnya. Ah itu kan urusan dia aja, pikiran dia aja yang jorok. Loh,
Yang menimbulkan libido pada dia itu kita nih, sebagai artis tadi. Kita nggak bisa lepas tangan begitu aja kan ya. Nah memang ini yang harus dipikirkan. Tetapi kalaupun dia jadi artis, katakanlah dia menceritakan satu cerita yang kemudian katakanlah film-film sejarah atau film-film edukasi gitu, bagus sekali. Kan ada film yang mengenai kekristenan juga. Yes, good. Nah itu kan yang main artis juga. Iya. Kalau makanya terbatas lah gitu. Kalau kan ini profesinya kan, tapi jadi rentan dengan bahaya itu, artinya mesti pilah-pilah lagi. Tapi sama juga, yuk kalau dibilang kan jadi ekonom boleh nggak? Kalau ekonomnya mafia gimana? Iya. Apapun sebetulnya, yang baik pun bisa jadi begitu. Tinggal makanya panggilan kita apa sebetulnya, dan sampai berapa jauh kita berani untuk memegang kebenaran itu. Begitu. Tapi Yuka memang ada hal-hal yang garisnya betul-betul abu-abu. Waktu kita terbatas sekali sebetulnya. Cuma satu pertanyaan terakhir barangkali untuk menjelaskan keabu-abuan yang mungkin juga dirasakan banyak pemirsa. Wanita Pak, memang dia punya talenta, dia punya secara fisik barangkali dia memang pas menjadi binaragawati atau menjadi pengangkat besi katakanlah, atau wanita menjadi pemimpin dalam organisasi dan yang dipimpin adalah mayoritas para pria di dalam organisasi. Boleh ada yang paling penting, wanita, jadilah wanita. Tanyalah dirimu, wanitakah kamu ketika mengangkat besi dan mengangkat laki-laki? Simpel saja. Ini bukan diskriminasi gender, tetapi ajas kepatutan. Seorang anak begitu tenangnya tidur di pelukan ibunya, bukan di pelukan bapaknya. Kalau sampai dia betah di pelukan bapaknya, emaknya itu ngapain aja itu? Itu pertanyaan serius. Tetapi seorang bapak tidak punya wibawa dalam mendidik mengarahkan anaknya. Wibawa ada pada ibunya. Itu bapak ngapain aja tuh mendidik anaknya? Karena itu harus diperhatikan. Kelembutan ayah, ketegasan ayah, kelembutan ibu, itulah perpaduan yang sangat indah. Jangan dibalik. Tegasnya mama, lembutnya bapak, mati kita nanti. Nah, oleh karena itu, saya pikir kita perlu bijak. 1001 argumentasi bisa dikeluarkan. Karena isunya nanti emansipasi udah lari lagi nanti. Ya panjang, saya belajar itu dan saya belajar filsafat terhadap feminisme, bukan tidak. Tetapi ekses yang dimunculkan kemudian kita juga harus aktif. Nah itu sebab, marilah kita sadar kepada Tuhan ciptakan laki-laki perempuan dengan karya kita itu ya. Pemirsa, inilah alasan mengapa kita selalu ajak para pemirsa budiman untuk setia jelang setiap dimensi iman Kristiani. Pertanyaan-pertanyaan menarik, diskusi-diskusi yang seru yang memang kita rancang khusus bagi saudara guna membangun pemahaman mengenai iman kekristenan kita. Saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait akhiri jumpa kita. Kalau engkau seorang perempuan, jadilah perempuan tanpa harus bersaing dengan laki-laki. Karena kau tidak diciptakan untuk itu. Tetapi dunia menciptakan peperangan gender yang sangat menggelisahkan dan merusak. Jika kau seorang pria, jadilah seorang pria tanpa merambah dunia wanita. Dan berpikir aku pun bisa melakukannya. Karena tidak ada yang bisa kau buktikan di sana. Karena itu, keunggulan di dalam kehidupan kita, marilah kita berperan berkarya sesuai dengan habit yang Tuhan sudah berikan dalam natur kita sebagai perempuan ataupun laki-laki. Karena Tuhan ciptakan kita berbeda, bukan tanpa tujuan. Tetapi dalam berkarya, kita bisa menjadi luar biasa di masing-masing segi. Betapa hebatnya seorang ayah yang bekerja di luar dengan segala karyanya. Tetapi dia didukung seorang ibu yang sangat mengerti isi rumahnya. Sehingga membuat kebahagiaan menjadi luar biasa. Dan anak-anak akan berkata, ada yang kami makan, papa yang cari. Tetapi menjadi enak karena ibu yang mengelolanya. Semoga Anda mengerti kerja dalam pengertian yang seutuhnya. Tapi satu hal yang pasti, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk mentaati, sekalipun itu sebuah kesulitan. Pikirkanlah. Kita akan berdoa, kita minta Pak Henry untuk tutup dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami di tempat ini untuk boleh berbincang-bincang mengenai bagaimana kami bijak memilih profesi. Dan biar kiranya apa yang telah kami bicarakan ini dapat memberikan pencerahan bagi para pemirsa di rumah untuk lebih juga mengerti bagaimana mereka harus memilih profesi mereka secara bijak dan sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.